Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan pelajari tentang pengertian vektor, vektor posisi, panjang vektor, dan vektor satuan. Ya, materi vektor ini berada di pelajaran matematika peminatan kelas 10A. Ya, vektor. Apa itu vektor? Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki besar atau nilai dan arah. Jadi ciri-ciri vektor itu harus memiliki besar dan arah. Pada kehidupan sehari-hari, contohnya ini ada di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya ada terjun payung. Terjun payung itu pastikan dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya geser angin ya. Ini gaya merupakan salah satu contoh vektor karena gaya merupakan besar dan arah. Kemudian contoh berikutnya adalah kecepatan kapal, kecepatan pesawat, kecepatan mobil, kecepatan motor itu juga termasuk salah satu contoh dari vektor. Kemudian penggunaan vektor ada sebagai navigasi. Ini salah satu manfaat penggunaan dari vektor adalah untuk navigasi perjalanan pesawat maupun kapal. Kemudian notasi vektor, nah di sini ada huruf kecil dengan tanda panah yang dibaca vektor A. Atau ketika huruf kapital ada dua huruf dan tanda panah, atau huruf kapital kemudian ada garis bawah. Ini adalah notasi-notasi vektor. Kalian ada yang tanya, Bu, kenapa ada panahnya vektor itu? Untuk membedakan dengan notasi yang lain. Seperti ini ya, AB ketika tidak ada arahnya, tidak ada panahnya, dia hanya dianggap sebagai garis. Nah, luas garis. Nah, kalau ada panahnya berarti dia ada arahnya. Membedakan dengan notasi-notasi yang lain. Secara geometri, vektor digambarkan sebagai ruas garis. Ya, ruas garis yang ada panahnya, AB. Ya, ini vektor AB atau bisa dinotasikan sebagai misalnya vektor V. Juga notasi vektor tapi secara geometri. Kemudian vektor posisi. Vektor posisi itu digambarkan seperti ini. Jika ada titik A, B, dan C di sembarang koordinat kartesius di bidang kartesius ya, dan titik O yaitu 0,0, maka OA, OB, dan OC itu merupakan vektor posisi dari titik A, B, dan C. Itu bagian dari vektor posisi. Vektor posisi di R2 berarti pada bidang. Ya. Pada bidang berarti hanya terdiri dari dua sumbu ya, di koordinat kartesiusnya hanya dua sumbu yaitu X dan Y. Maka titiknya misalnya titik A X1 Y1, titik B X2 Y2. Nah, vektor AB ini merupakan vektor posisi di bidang atau di R2. Secara geometri seperti ini digambarkan. Kemudian misalkan ada vektor AB ya, dengan pangkal A, kemudian ujungnya adalah B. Maka bisa kita cari komponen vektor AB-nya jika diketahui dua titiknya ini. Nah, di sini misalnya A-nya adalah tadi X1 Y1, B-nya X2 Y2. Maka vektor AB bisa kita cari dengan mengurangkan titik-titiknya. B kurangi A. Nah, yang belakang kurangi depan ya, AB kurang B berarti nanti B kurangi A. X2 kurangi Y1, Y2 kurangi Y1. Contohnya, misalnya A-nya titiknya 3,4, B-nya 5,8. Maka vektor posisi dari AB adalah B kurangi A. Jadi nanti di sini kan X1 Y1, X1-nya 3, Y1-nya 4, X2 Y2, X2-nya 5, Y2-nya 8. Maka ketika X2 kurangi X1, itu 5 kurangi 3. Y2 kurangi Y1, 8 kurangi 4.
5 kurangi 3 adalah 2, 8 kurangi 4 adalah 4. Maka vektornya adalah 2, 4. Nah, cara penulisan ini disebut vektor kolom. Ya, terdiri dari kolom. Nah, vektor posisinya bisa kita tuliskan dengan menggunakan vektor satuan. Ketika di R2 ada I dan J. Ya, karena 2, 4 maka bisa kita tuliskan 2I plus 4J. Nah, vektor satuan I dan J ini dinyatakan dalam vektor kolom I itu 1, 0, J-nya 0, 1. Itu yang mewakili yang menemani komponen X. Kalau J menemani komponen Y. Ini vektor posisi R2. Kemudian vektor posisi di R3. R3 berarti terdiri dari 3 sumbu. Pada bidang koordinat kartesius ada 3 sumbu, yaitu X, Y, Z. Kalau yang R2 tadi hanya X, Y saja. Tapi ketika di R3 atau dalam ruang itu terdiri dari 3 sumbu X, Y, Z. Komponennya juga titiknya ada 3, X, Y, Z, X, Z. Nah, ya, sama seperti tadi. Ketika mencari vektor posisi itu tinggal komponen yang titik yang belakang dikurangi titik yang depan. B kurangi A, berarti X2 kurangi Y1, Y2 kurangi Y1, karena di R3 ada Z2 kurangi Z1. A-nya min 1, 2, 3, ini contoh. B-nya 3, 4, 5. Maka vektor AB-nya adalah B kurangi A. 3 dikurangi min 1, 4 kurangi 2, 3 kurangi 5. 3 kurangi min 1 adalah 4, 4 kurangi 2 adalah 2, 3 kurangi 5 min 2. Maka 4, 2, min 2 ini bisa dituliskan menjadi 4I plus 2J min 2. Jadi komponen X dipasangkan dengan I, komponen Y dipasangkan dengan J, komponen Z dipasangkan dengan K. Nah, IJK itu yang disebut vektor-vektor satuan. IJK, I-nya 1, 0, 0, J-nya 0, 1, 0, K-nya 0, 0, 1. Itu yang kita sebut sebagai vektor satuan. Kemudian panjang vektor. Panjang vektor itu lambangnya seperti harga tanda mutlak ini ya. Harga mutlak. Nah, seperti harga mutlak ini di semester 1 ya, kelas 10 kemarin di matematika wajib ada nilai mutlak. Nah, ini mirip seperti itu. Panjang vektor lambangnya seperti itu. Kalau ada vektor A, maka panjang vektornya seperti ini. Misalnya vektor A-nya A1, A2, maka panjang vektor A-nya adalah akar dari A1 dikuadratkan ditambah A2 dikuadratkan. Itu di R2. Ketika di R3, sama, misalnya vektor B-nya diketahui B1, B2, B3. Maka panjang vektor B-nya adalah akar dari B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Nah, panjang vektor. Ya, contohnya seperti ini. Tentukan panjang vektor dari vektor A sama dengan 4, 3. Ini di R2 ya. Dan vektor B sama dengan min 1, 4, min 3. Ini contoh yang di R2. Bagaimana cara melakukan panjang vektornya? Pertama, panjang vektor A terlebih dahulu. Nah, lambangnya seperti ini, seperti nilai mutlak ya. Dan nanti kan rumusnya tadi adalah komponen-komponennya dikuadratkan ya. 4 kuadrat ditambah ini 3 kuadrat, maka akan sama dengan 4 kuadrat itu adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9, maka sama dengan akar dari 16 tambah 9 25, maka akar 25 adalah 5, maka panjang vektor A nya adalah 5. Dan yang kedua, panjang vektor B sama seperti tadi, tapi karena ini ada 3 komponen, maka ketiga komponen ini kita kuadratkan. 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ya, ditambah min 3 kuadrat. Dan min 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9, berarti sama dengan 1 tambah 16 17, 17 tambah 9 berarti akar dari 26. Ya. Akar dari 26 itu berapa? Ini akar tidak sempurna ya, maka biarkan saja dia menjadi akar 26. Ya.
pertanyaan-pertanyaan terbaik dari kelas 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 5 yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama dari Krisna Intan Sukmawati, absen 17, dia adalah siswa kelas 10 MIPA 1. Dia bertanya bagaimana cara penggambaran dan notasi vektor dan juga cara untuk menyatakan suatu vektor. Nah, tadi sudah dibahas ya. Menggambarkan suatu vektor itu caranya dan notasi. Nah, notasinya tadi ya, ini ya, notasi vektor ada seperti ini, A panah, AB panah, AB garis bawah. Nah, ini termasuk notasi vektor. Kemudian cara penggambarannya bisa menggunakan ruas garis berarah. Nah, ada arahnya. Tidak hanya ruas garis itu, tapi ada arahnya. Ruas garis berarah AB. Nah, ini merupakan notasi vektor. Untuk membedakan dengan ruas garis, ya, ruas garis itu hanya memiliki besaran nilai saja. Tapi ketika ada panahnya seperti ini, dia menandakan punya arah. Berarti dia adalah vektor. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mahfirotika Kencana, absen 18, ya, kelas 10 MIPA 1. Apa perbedaan dari vektor posisi dalam bidang dan vektor dalam ruang? Dan juga apa perbedaan vektor satuan pada bidang dan vektor satuan pada ruang? Jadi pada bidang berarti di R2 ya. Kalau pada ruang berarti di R3. Ini perbedaannya ada di letaknya, ya, letaknya pada bidang juga di R2, ruang di R3. Kemudian komponen-komponen dari vektornya. Nah, ketika di R2 komponennya hanya terdiri dari X dan Y saja. Kemudian vektor satuannya juga hanya I dan J. Itu di R2. Ketika di R3, sini komponennya ada 3, X, Y, Z. Dan vektor satunya juga ada 3, I, J, K. I dipasangkan dengan X, J dengan Y, K dengan Z. Itu perbedaan antara di R2 dan R3, baik vektor posisi maupun vektor satuannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, adakah kesejajaran dua vektor? Dan apakah benar dua vektor itu disebut sejajar atau paralel? Dua vektor ada yang sejajar. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ini ada penggambarannya, ada vektor A, ada vektor B, ada vektor C. Dua vektor dikatakan sejajar jika dia memiliki arah yang sama. Nah, di antara tiga ini mana yang sama arahnya? Ya, jelas vektor A dan vektor B. Ya, vektor A dan vektor B ini merupakan vektor yang sejajar. Nah, arahnya sama. Biarpun A dan B panjangnya tidak sama, ya, biarpun panjangnya tidak sama, tapi arahnya sama, maka dua vektor ini dikatakan sejajar. Tapi A dengan C bagaimana? Arahnya berbeda, maka dia tidak sejajar, tidak paralel. B dengan C juga tidak sejajar, tidak paralel, karena arahnya berbeda. Itu kesejajaran. Arahnya sama, besarnya tidak sama, panjangnya tidak sama, itu tidak masalah, yang penting arahnya sama. Itu kalau kesejajaran. Beda lagi dengan kesamaan vektor. Kalau kesamaan vektor nanti panjangnya juga sama, arahnya juga harus juga sama. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya untuk kesamaan vektor. Ya, panjang dan arahnya sama, itu kesamaan dua vektor. Tapi kalau kesejajaran hanya arahnya saja yang sama, panjangnya tidak harus seperti itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kalian ada. Ini yang ketiga tadi dari Rizky Aulia Putri dari 10 MIPA 3. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan terbaik ini. Ya, kemudian ada tugas yang pertama yang berkaitan dengan vektor yang sudah kita bahas ya. Nah, pertanyaan ini silahkan kalian jawab. Kalian kerjakan dulu di buku catatan kalian, kemudian kalian kirimkan ke tugas melalui Google Classroom. Ya, Bu Debi tunggu hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau WA Bu Debi. Ya, atas perhatiannya, Bu Debi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.